Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 21 November 2020, Sabtu Pekan Biasa ke-33. Peringatan wajib Santa Maria dipersembahkan kepada Allah, disusun dan dibawakan oleh Frater Karis SPD. Selamat mendengarkan. Apa yang terjadi dalam dunia ini? Hei bersaudara, umat Kristus di tanah ini. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai 40. Pada suatu ketika datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menuliskan untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Berkatalah Yesus kepada mereka, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam Naas tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Dia semua orang hidup." Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul Harapan Manusia akan Kebangkitan di Dunia. Percakapan antara orang Saduki dengan Yesus
dalam Injil suci hari ini merupakan suatu momen penting untuk menegaskan arti penting dari intisari iman kita sekalian, yakni kebangkitan. Iman kita akan Tuhan yang hadir dalam diri Kristus Yesus mendapat pemenuhan dalam janji mengenai kebangkitan. Kita meyakini dengan sungguh janji kebangkitan itu, karena Allah kita bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Di hadapan Dia, semua orang hidup. Tanpa kebangkitan, iman kita menjadi tidak berarti. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kebangkitan selalu merujuk pada suatu kehidupan baru yang penuh sukacita dan kedamaian. Sebagai orang Kristen, kita semua dipanggil kepada kebangkitan sejak saat ini. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah kebangkitan itu diwujud nyatakan? Kita mesti menyadari bahwa dalam banyak hal kita sudah, sedang, dan bahkan akan mengalami kematian. Tanda-tanda kematian kita di dunia saat ini dapat berupa kebencian dan pengkhianatan terhadap sesama, kekerasan dan diskriminasi, intoleransi dan globalisasi ketidakpedulian, perang, terorisme, penganiayaan, dan berbagai bentuk pelecehan terhadap kemanusiaan. Pengabaian terhadap martabat manusia merupakan ciri dasar kematian kita di dunia. Kita hidup pada zaman di mana orang menjadi begitu terpisah satu dengan yang lainnya, serentak kehilangan batasan-batasan antara mana yang privat dan mana yang publik, mana yang patut dan mana yang tidak patut. Kita hidup di dunia dengan begitu banyak tanda kematian. Saudara-saudari yang terkasih, jika kita mau hidup dalam suasana kebangkitan yang telah dirintis oleh Kristus Tuhan kita, maka kita mesti memelihara tanda-tanda kehidupan sejak di dunia ini. Kita mesti sanggup memberikan cinta, sukacita, dan kedamaian di tengah dunia. Memelihara tanda-tanda kehidupan berarti sanggup mengasihi sesama tanpa peduli batasan-batasan apapun. Memberi apa yang kita miliki kepada mereka yang membutuhkan. Mengangkat mereka yang terbuang. Memberi harapan kepada mereka yang miskin dan terlantar. Membawa sukacita dan penghiburan kepada mereka yang sedih dan susah. Mencintai semua orang tanpa pengkhianatan. Akhirnya, memelihara tanda-tanda kehidupan berarti mencintai Allah yang sudah terlebih dahulu mencintai kita dan memberi harapan kepada sesama yang ditempatkan Allah bersama dengan kita. Allah yang Maha Kuasa, tuntunlah kami bila kami salah jalan. Arahkan kami bila kami tersesat. Temukanlah kami bila kami hilang. Bangkitkanlah kami bila kami jatuh. Kuatkanlah kami bila kami lemah. Teguhkanlah kami bila kami kehilangan harapan. Sebab kami senantiasa percaya bahwa Engkau adalah Allah kami
yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Saudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Sampai